Satu kursi 400 juta. Siapakah orang yang pernah mengkudeta Partai Demokrat? Mari kita buka fakta sejarah. Saya dan para pendiri beserta para senior partai adalah pelaku sejarah Partai Demokrat. Demi Tuhan saya bersaksi bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengambil kekuasaan Ketua Umum Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium. Saya Joni Allen Marbun diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Ali untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Pada Kongres keempat 2012 di Surabaya, SBY merekayasa jalannya Kongres agar dia menjadi calon tunggal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. SBY akui kinerja Partai Demokrat turun gara-gara kadernya korupsi. Seperti ada politisasi dan penggeseran dari isu aslinya. Akibatnya, hubungan antar identitas tertentu menjadi tegang. Masyarakat justru bercuriga, jangan-jangan ada pihak tertentu yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain. Apa yang disampaikan Pak SBY dengan tiba-tiba itu, kita juga kaget sebenarnya. Kaget dengan ya ini momennya ada aksi bakal dekat, apakah ini bagian dari memanaskan situasi atau bagaimana? Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY membocorkan salah satu penyebab perolehan suara partainya. SBY mengatakan Partai Demokrat berhasil meraih 150 kursi DPR pada pemilu 2009. Namun di pemilu periode berikutnya, partai berlambang bintang Mersi itu harus puas dengan hanya memperoleh 89 kursi DPR. Penyebabnya beberapa kader kami terlibat korupsi, itu yang menyebabkan perolehan Partai Demokrat menurun tajam. Demikian ujar SBY dalam pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat Sentul, Jawa Barat pada Sabtu, 10 Maret. Namun demikian, SBY bersyukur saat ini kader Partai Demokrat yang terjebak korupsi menurun. SBY pun menunjukkan rasa bangga di hadapan ribuan kader yang menghadiri Rapimnas. Alhamdulillah yang terlibat dalam korupsi baik pusat dan daerah jumlahnya sangat kecil, jauh di bawah partai lain. Demikian katanya. SBY pun menyinggung sebenarnya pada 2009 banyak juga kader partai lain yang terjerat kasus korupsi. Namun saat itu Partai Demokrat mendapatkan sorotan tajam lantaran merupakan partai pemenang pemilu. Tapi karena kami sedang berada di pemerintahan maka kamilah yang paling kena. Demikian ungkapnya. Oleh sebab itu, pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur itu mengaku sudah belajar dari pengalaman buruk di 2009 lalu sehingga dia berharap di 2019 mendatang bisa memulainya dengan baik. Jadi kami telah belajar dari pengalaman pahit itu, demikian ungkapnya. Sebagai informasi, berikut daftar beberapa kader Partai Demokrat yang sudah dihukum karena kasus korupsi. 1. Andi Malarangeng, dia adalah bekas Menteri Pemuda dan Olahraga dengan kasus korupsi proyek Hambalang. Dia dihukum 4 tahun bui dan denda 200 juta rupiah. 4. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dia terbukti melakukan korupsi Hambalang dengan hukuman 14 tahun bui, denda 5 miliar rupiah dan uang pengganti. 3. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hartarti Mardaya. Dia terlibat dalam kasus korupsi Buol dan mendapat hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah. 4. Mantan Menteri ESDM dan juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jero Waci. Dia terlibat dalam kasus korupsi dana operasional dirinya dari jabatan menteri, Jarum mendapat hukuman 4 tahun bui dan denda 150 juta rupiah. 5. Ketua DPP Partai Demokrat Sultan Batugana. Dia terlibat dalam korupsi ESDM dengan hukuman 10 tahun bui dan denda 500 juta rupiah. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Dia terlibat dalam kasus pencucian uang dan korupsi Wisma Atlet. Dia mendapat hukuman 6 tahun bui dan denda 1 miliar rupiah pencucian uang. 7. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sodak. Dia terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Dia pun sudah dihukum 10 tahun bui, denda 500 juta rupiah serta membayar uang pengganti 2,5 miliar rupiah dan 1,2 US dollar. 8. Mantan anggota DPR Amrun Daulay. Dia terbukti melakukan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi di Kementerian Sosial. Dia mendapatkan hukuman 17 bulan bui. 9. Mantan anggota DPR Sarjen Tahir, dia terlibat dalam korupsi pelabuhan Tanjung Api-Api dan mendapatkan vonis 4 tahun 6 bulan bui. 10. Mantan anggota DPR As'ad Syam, dia terlibat dalam korupsi PLTD Muaro Jambi. Adapun dia juga divonis 4 tahun penjara.
11 mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin dia terlibat korupsi dana pajak bumi dan bangunan. Dia juga telah divonis 4 tahun penjara. 12 mantan anggota DPR Jofri dia terbukti melakukan korupsi pembelian tanah wali kota Bukit Tinggi dan sudah divonis 4 tahun bui. 13 mantan Bupati Seluma Murman Effendi dia terbukti menerima suap anggota DPRD, dia telah divonis 2 tahun bui. 14 mantan Bupati Batanghari Abdul Fatah dia terbukti korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, vonis 1 tahun 2 bulan bui juga telah ia dapatkan.